سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد دستوركم يا أهل الدرك ويا أهل الباطن ويا أهل النوبة ويا أهل النور. Yang senantiasa kita muliakan para tokoh-tokoh agama, guru-guru agama yang ikut berhadir bersama kita, yang mohon maaf tidak bisa ulun sebutkan satu persatu, namun sama sekali tidak mengurangi rasa hormat ulun kepada pian-pian semuanya. Di sini datang dari sekitaran Tanjung, Haruai, dan mungkin dari kampung ini, dan mungkin yang di bawah ada tokoh-tokoh agama, guru-guru agama. Kita doakan semoga beliau-beliau semuanya panjang umur, sehat walafiat. Allah mudahkan segala urusan, Allah kabulkan segala hajat. Dan yang kita banggakan para tutuha masyarakat, para tokoh-tokoh masyarakat, para sesepuh masyarakat yang ikut berhadir bersama kita, yang mohon maaf tidak bisa ulun sebutkan satu persatu, baik dari Mahi Seberang, dari Mahi Kampung, dari Kitang, dari mana yang kampung Jawa sebelah, Sidoarjo, ya, dan kampung-kampung yang sekitar sini yang ikut berhadir bersama kita, baik yang di atas panggung maupun yang di bawah. Kita doakan semoga para tokoh-tokoh masyarakat kita panjang umur, sehat walafiat. Allah mudahkan segala urusan, Allah kabulkan segala hajat. Dan yang ulun banggakan, ulun muliakan Sohibul Bait Bapak Suyadi sebagai kepala desa Mahi Seberang. Kita doakan, dan tadi sudah banyak kita doakan. Semoga apa-apa yang kita doakan tadi dikabulkan oleh Allah, sehingga Pak Suyadi ini bisa menjadi kepala desa yang akan mendatangkan kebaikan dan keberkahan untuk Mahi Seberang. Karena bagaimanapun, sebagaimana tadi ulun sampaikan, berat menjadi seorang pemimpin. Akan tetapi jika diniatkan untuk menyenangkan umat Nabi Muhammad, ini masyarakat Mahi Seberang Pak Suyadi semuanya adalah umat Nabi Muhammad. Kalau pian niatkan untuk menghimungakan, membahagiakan umat Nabi Muhammad, maka yang punya umat akan bahagia. Ketika Nabi Muhammad bahagia dengan apa yang dilakukan oleh seorang umat, seorang hamba, maka Rasulullah yang akan memintakan kepada Allah, ya Allah berkahi orang ini, ya Allah jadikan orang ini nanti bersamaku di surga. Dan semoga kita doakan Bapak Suyadi dan seluruh keluarganya, Allah panjangkan umur, sehat walafiat, Allah mudahkan segala urusan dan Allah kabulkan segala hajat. Dan semoga Bapak Suyadi ini menjadi pemimpin yang bisa kita andalkan di dunia, sampai nanti di akhirat kita bersama-sama di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, luar biasa malam ini kita bersama-sama bersolawat, kita bersama-sama mengajak masyarakat umat untuk bersolawat. Dan ini adalah sesuatu yang sangat membahagiakan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, pernahkah kita mendengar beliau itu santai-santai di dalam memperjuangkan kita sebagai umatnya? Pernahkah kita dengar beliau itu menyembunyikan hartanya, menyembunyikan harta, sayang-sayang harta itu digunakan untuk berkorban, berjuang untuk kita umatnya? Pernahkah kita mendengar Nabi Muhammad setiap malam beliau tidur nyaman dengan istri-istrinya, sedangkan beliau tidak mendoakan kita umatnya? Pernahkah kita mendengar Nabi Muhammad beliau makan kenyang, beliau makan nyaman, sedangkan beliau tidak mendoakan semoga umatnya tidak ada yang kelaparan? Tidak pernah kita mendengar Nabi Muhammad itu kayak itu. Yang kita dengar adalah Nabi Muhammad beliau mengorbankan seluruh jiwa dan raganya untuk kita, mengorbankan seluruh hartanya untuk kita, mengorbankan seluruh waktunya untuk kita, mengorbankan kebahagiaannya untuk kita, mengorbankan seluruh waktunya untuk kita. Nabi Muhammad mengorbankan seluruh jiwa dan raga untuk kita. Bahkan setiap malam beliau salat, beliau sujud, bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, mendoakan kita. Beliau kelaparan, ketika ditanya, biarkan aku merasa lapar seperti ini, yang penting nanti tidak ada satupun dari umatku kelaparan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.
Beliau menghabiskan semuanya untuk siapa? Untuk kita. Makanya pantas kalau para tuan guru mengajak kita semuanya untuk memperbanyak baca sholawat kepada Nabi Muhammad. Kenapa? Karena dengan kita memperbanyak baca sholawat kepada Nabi Muhammad, maka selain hidup kita tambah baik, hidup kita tambah berkah, hidup kita tambah nyaman, hidup kita tambah bahagia, hidup kita tambah tenang, keluarga kita tambah sakinah, mawaddah, warahmah, anak-anak kita Allah jadikan anak-anak yang salih salihah, maka kita tidak akan mati kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Dan semoga Allah tidak wafatkan ulun pian semuanya kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Yang punya hajat dengan berkat solawat, semoga Allah kabulkan hajat-hajatnya. Yang ada masalah dengan berkat solawat, semoga Allah selesaikan masalah-masalahnya. Dan semoga kita semuanya termasuk orang-orang yang kelak di yaumil qiyamah akan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu salah satu tujuan majelis kaganangan sholawat ini membuat ulun mengajak pian-pian semuanya, ayo kita ini jadikan diri kita orang yang senantiasa keganangan lawan sholawat. Akhirnya mau makan, sholawat. Hendak guring, sholawat. Kita diam, sholawat. Kita berjalan, sholawat. Kita di jalan, sholawat. Di rumah, sholawat. Di masjid, sholawat. Di langgar, sholawat. Di pasar, sholawat. Di toko, sholawat. Di sekolah, sholawat. Dimanapun, karena kita keganangan lawan sholawat, maka dimanapun kita semuanya akan senantiasa bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena ulun pengen membawa diri ulun seorang. Dan pian-pian semuanya, ayo hadirkan Rasulullah di hati kita. Hidupkan Rasulullah di hati kita. Ketika Rasulullah sudah ada di hati kita, maka dimanapun kita akan ingat sidin. Dimanapun kita akan ingat Rasulullah. Dan kalau sudah seperti itu, di saat itulah tanda bahwasanya Rasulullah rindu kepada kita. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, di awal tadi ulun sampaikan, Rasulullah itu semuanya gasan kita. Semuanya habis untuk kita. Nah, kita untuk siapa? Coba ulun tanya, selama ini waktu kita untuk Rasulullah dengan waktu kita untuk keluarga banyakan mana? Banyakan untuk Rasulullah atau gasan keluarga? Mana ini yang jawab nih? Dijawab yang kompak, kira-kira jujur, sejujur-jujurnya. Waktu kita gasan keluarga dengan gasan Nabi banyakan mana? Keluarga atau Nabi? Uang kita, tahu uang? Tahu duit? Duit kita banyakan untuk keluarga atau untuk Nabi? Bapak-bapak guring gak nih? Itu bangunakan yang guring tuh. Uang kita, duit kita, harta kita untuk Nabi dan untuk keluarga banyakan mana? Keluarga. Kemudian kita ini waktu dikasih oleh Allah berapa jam? 24. Untuk keluarga sekian jam, untuk Nabi berapa jam? Uang kita sekian. Ada yang berisi uang 1 juta, 2 juta, 3 juta, 4 juta, 5 juta, 6 juta, sampai puluhan juta, ratusan juta. Untuk rekreasi keluarga sekian juta. Untuk membantu perjuangan para ulama melanjutkan dakwah Nabi Muhammad 1.000 aja merasa kebanyakan. Kadang 10.000 aja kebanyakan. Di mana Nabi Muhammad di hati kita? Ulun tanya, di mana Nabi Muhammad di hati kita? Kalau kita rela mengeluarkan uang banyak untuk istri dan anak-anak kita, kalau kita menghabiskan waktu kita untuk istri dan anak-anak kita, untuk teman-teman kita, kekawanan kita, sahabat kita, untuk Nabi sedikit, bahkan seminggu sekali aja kadang hadir, kadang kada. Yang hadir majelis ke sana ke sini kadang hadir, kadang kada. Apalagi yang jauh-jauh sudah kada hadir lagi sudah. Padahal dengan kita hadir majelis, maka itu kita hadir majelisnya Nabi Muhammad. Dengan kita baca sholawat berarti kita ingat kepada Nabi Muhammad. Dan hati-hati
Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang fasik. Orang-orang yang berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena kita lebih mengutamakan orang tua kita daripada Nabi Muhammad. Lebih mengutamakan anak-anak kita daripada Nabi Muhammad. Lebih mengutamakan istri kita daripada Nabi Muhammad. Lebih mengutamakan suami pian-pian wahai ibu-ibu daripada Nabi Muhammad. Lebih mengutamakan keluarga daripada Nabi Muhammad. Lebih mengutamakan harta-harta yang kita kumpulkan daripada Nabi Muhammad. Lebih mengutamakan toko yang mana kita takut kalau rugi daripada Nabi Muhammad. Lebih mengutamakan yang namanya rumah-rumah yang kita cintai, yang kita sukai daripada Nabi Muhammad. Hati-hati. Allah mengatakan dalam Al-Quran ini delapan hal yang membuat kita ini sering lupa dari Allah, lupa dari Nabi Muhammad. Diingat-ingat, camkan baik-baik 8 perkara ini, jangan sampai 8 perkara ini menjadi sesuatu yang melalaikan kita dari Allah, melalaikan kita dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Apa kata Allah? Qul, katakan wahai Muhammad. Katakan wahai Nabi, katakan wahai Rasul. Rasul disuruh oleh Allah mengatakan kepada kita semuanya. In kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Dengarkan baik-baik. Ayat ini sungguh luar biasa. Ini dalil ayat yang dijadikan oleh para ulama bahwasanya ini hujjah yang sangat kuat. Dalil yang sangat kuat akan wajibnya kita untuk cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam melebihi cintanya kita kepada siapapun. Apa kata Allah? Qul, katakan wahai Nabi. In kana aba'ukum, apabila orang tua kalian, wa abna'ukum, anak-anak kalian, wa ikhwanukum, saudara-saudara kalian, wa azwajukum, dan istri-istri kalian. Istri kah? Istri-istri. Berani ngomong istri-istri. Kan ini kan bahasa Al-Quran ya kan. Istri-istri atau para suami. Yang ibu-ibu berarti suami. Kata Allah dan suami kalian. Dan istri kalian. Wa ashiratukum, dan keluarga kalian. Wa amwalun, yang keenam. Wa amwalun iqtaraftumuha, dan harta-harta yang kalian kumpulkan. Kita akan kadang-kadang sadar. Hidup setumat tapi ngumpulkan duit. Wah, Masya Allah luar biasa semangatnya. Coba ulun tanya, ketika seseorang umurnya itu habis gasan duit, kira-kira mati husnul khotimah atau su'ul khotimah? Loh, hati-hati loh ngomong. Kira-kira matinya itu baikkah burukkah? Ini duitnya kayak ini duitnya. Di bawah bantal banyak, di bawah tilam banyak, di penyimpanan beras tuh banyak, di tempat benih tuh. Kemudian belum yang di bank, perhiasannya ibu-ibu, Masya Allah gelangnya dari sini sampai ke sini. Kalungnya kayak rantai truk yang gandeng gitu. Saking besarnya. Kira-kira sampai kada sempat sedekah. Urusan sedekah nanti yang penting aku sugih. Urusan sedekah kainak gampang, yang penting aku kaya. Yang penting aku sugih, yang penting aku dilihat orang ini jadi orang yang terpandang karena kekayaan. Kira-kira orang kaya itu lebih pantas di surga atau neraka? Yang nyaring, surga atau neraka? Orangnya ada? Mana orangnya? Mana yang masuk neraka itu mana? Ulun pengen melihat wajahnya. Tuh ibu-ibu yang gelangnya banyak. Zakatnya berapa itu? Sedekahnya mana? Jadi kita ini kadang Masya Allah. Makanya Allah ingatkan, apabila
8 perkara ini melalaikan kita dari Allah. Apa kata Allah? Jadi ulun belum selesai mengartikan. Kul in kana aba'ukum. Katakan wahai Nabi, apabila orang tua kalian, yang kedua anak-anak kalian, yang ketiga saudara-saudara kalian, yang keempat istri maupun suami kalian, yang kelima keluarga kalian, yang keenam amwalun iqtaraftumuha, harta-harta yang kalian kumpulkan. Kemudian watijaratun takhshawna kasadaha, dan perniagaan, perdagangan yang kalian takut akan kehancurannya. Di sini ada yang bisi toko? Ada? Ada. Di sini ada yang bisi warung? Ada. Yang ngomong terutama ini. Ulun ini penjual nasi. Penjual nasi. Artinya kita punya usaha. Kita punya bisnis. Orang-orang yang punya bisnis. Ini ada peringatan langsung dari Allah. Watijaratun takhshawna kasadaha. Dan perniagaan, bisnis, usaha, perdagangan, toko, warung, atau usaha-usaha apapun yang kalian takut akan kerugiannya. Apa kata Allah? Wa masakinu tardawnaha. Dan yang kedelapan, rumah-rumah. Kenapa Allah tidak mengatakan wa maskanun tardawnah? Kok Allah pakai jamak masakinu tardawnaha? Rumah-rumah yang kalian senangi. Karena kebanyakan orang itu kada cukup satu rumah. Cukup kada satu rumah? Yang ngomong cukup berarti miskinnya luar biasa. Orang tuh yang sugih aja sudah sugih, pengen diisi rumah banyak. Apalagi kita yang miskin. Kalau miskin pasti ada keinginan, pengen diisi rumah kayak itu. Sudah dikasih rumah kayak itu, pengen yang kayak itu. Dikasih rumah kayak itu, pengen yang kayak itu. Dikasih rumah, pengen terus. Bahkan pengennya setiap kampung diisi rumah. Masya Allah. Makanya Allah mengatakan wa masakinu tardawnaha, dan rumah-rumah yang kalian sukai. Ahabba ilaikum, lebih kalian cintai itu 8 perkara. Yang pertama apa tadi? Orang tua. Yang kedua apa? Anak-anak. Yang ketiga apa? Saudara. Yang keempat apa? Istri atau suami. Yang kelima apa? Keluarga. Yang keenam apa? Harta. Yang ketujuh apa? Usaha, bisnis, perdagangan, perniagaan. Yang kedelapan apa? Apa? Rumah, tempat tinggal. Ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fisabilih. Kalau 8 itu lebih kalian cintai daripada Allah, Rasulullah, dan jihad fisabilillah. Apa kata Allah? Fatarabbasu. Apa artinya fatarabbasu? Tunggulah. Tunggulah kalian hatta ya'ti Allahu bi amrih, sehingga Allah nanti tunggu Allah menetapkan ketentuannya. Artinya kalau udah mati atau kiamat. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin, dan Allah tidak akan memberikan hidayah kepada orang-orang yang fasik. Orang yang lebih mengutamakan 8 perkara tadi daripada Allah dan Nabi Muhammad, maka mereka adalah orang-orang yang fasik. Semoga Allah jauhkan kita dari kefasikan. Semoga Allah golongkan kita termasuk orang-orang yang taat kepada Allah. Semoga Allah golongkan kita termasuk orang-orang yang cinta kepada Allah dan Rasulullah. Semoga Allah golongkan kita termasuk orang-orang yang rela berjuang, rela berkorban untuk Nabi Muhammad. Dan semoga kita tidak mati kecuali dalam keadaan husnul khatimah, bisa melihat wajah indah Nabi Muhammad di dunia sebelum nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, sebagai penutup dan nanti kita tutup majelis ini dengan bersama-sama kita mahalul qiyam, mengambil berkah Maulid Habsyi, dan juga nanti kita melantunkan lagu Indonesia Raya. Mari sama-sama berdiri, mari semuanya berdiri mahalul qiyam. Sama-sama berdiri semuanya. Sebelum kita mahalul qiyam, ulun ingin menceritakan sedikit cerita, sedikit kisah yang mana Sayyidah Halimatus Sa'diyah, ngaran sidin Halimah binti Abi Du'aib As-Sa'diyah. Jadi ngaran yang selama ini kita dengarkan Halimatus Sa'diyah. Halimah ngaran sidin, abah sidin namanya Abi Du'aib, kemudian As-Sa'diyah itu nama bani, nama kampung. Bani Sa'diyah, makanya dijuluki Halimatus Sa'diyah. Ulun berharap kada ada yang bulik sebelum acara selesai. Yang bulik berdahulu berkahnya 1. Yang bulik pas selesai berkahnya 1000.
Pilih 1 atau 1000? Nah, silahkan bulik berdahulu. Maka 1 biar dapat, 1000 ulun dapatkan. Ayo sama-sama, dengarkan. Ini supaya kita semangat menghubungkan diri kita dengan Nabi Muhammad. Ketika Sayyidah Halimatus Sa'diyah beserta rombongan dari Bani Sa'diyah. Bani Sa'diyah itu kampung yang gersang. Saat itu terjadi paceklik, terjadi kekeringan yang luar biasa. Sehingga onta-onta pada kelaparan. Kambing-kambing pada kelaparan, kurus itu hewan-hewan ternak, baik unta maupun kambing-kambing mereka. Akhirnya mereka perempuan-perempuan Bani Sa'diyah yang mana mereka sudah punya anak, maka kebiasaan orang Arab mereka datang ke kota Mekah untuk apa? Nyari bayi yang bisa disusui. Orang Arab itu kalau bisi anak maka dicarikan orang yang mau menyusui, nanti diupah. Begitu juga Sayyidah Halimatus Sa'diyah beserta rombongan dari Bani Sa'diyah, rombongan banyak. Unta Sayyidah Halimatus Sa'diyah dan suami ini paling kurus, sudah tua, kemudian sakit-sakitan. Sedangkan untanya orang tua masih kuat untuk berjalan. Akhirnya apa? Ketinggalanlah Sayyidah Halimatus Sa'diyah. Orang-orang perempuan-perempuan dan suami-suami mereka yang datang berdahulu ke kota Mekah dapat anaknya fulan, dapat anak fulan, bayi fulan untuk disusui. Upahnya ganal, upahnya besar. Subhanallah, terakhir Sayyidah Halimatus Sa'diyah datang ke kota Mekah. Melihat bayi sudah habis semuanya. Tinggal satu bayi yang ditinggalkan oleh orang-orang yang hendak menyusui tadi. Satu bayi, seorang bayi yang yatim. Seorang bayi yang yatim, yang mana ini ya bayi sudah kada bisi abah. Akan tetapi Sayyidah Halimatus Sa'diyah melihat bayi ini lain daripada yang lain. Awal Sidin kada mau mengambil. Suaminya ngajak bulik, ayo kita bulik aja sudah. Jar Sidin, wahai suamiku tolong izinkan aku mengambil bayi itu. Itu bayi luar biasa. Akhirnya diambillah kata suaminya, ambil semoga kita dapat keberkahan. Dikabulkan oleh Allah, diambil itu bayi. Yang tidak lain adalah Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nabi Muhammad masih bayi. Digendong sama Sayyidah Halimatus Sa'diyah. Saat itu juga ASI Sayyidah Halimatus Sa'diyah yang asalnya kering. Beliau kurus karena lama kada makan. Kurus karena kemiskinan. Kurus karena kelaparan. Sekarang subhanallah ASInya Sidin luar biasa banyaknya. Unta yang dinaiki Sidin yang asalnya unta ini kurus sekarang gemuk. Lamak. Gemuk luar biasa, kuatnya luar biasa dinaiki oleh Sayyidah Halimatus Sa'diyah, suami dan Habibuna Muhammad yang masih kecil. Kemudian yang ketiga, keberkahan yang Allah berikan yang ketiga, kambing-kambingnya Sayyidah Halimatus Sa'diyah di rumah, itu yang asalnya kurus-kurus, hampir mati, datang ini bayi Nabi Muhammad di Bani Sa'diyah, maka Allah Subhanahu wa taala datangkan keberkahan untuk Sayyidah Halimatus Sa'diyah. Bahkan untuk suaminya, bahkan untuk anaknya. Subhanallah, setiap kali Sayyidah Halimatus Sa'diyah menyusui dengan ASI yang kanan misalkan, maka tidak akan mengurangi sedikit pun ASI itu. Anaknya masih bisa menyusui lagi. Dan setiap anaknya ini nangis, disandingkan dengan bayi Nabi Muhammad, maka anak ini akan diam. Semuanya berkah Nabi Muhammad. Sebagaimana Allah berkahi Sayyidah Halimatus Sa'diyah dengan 3 keberkahan. Yang pertama ASI beliau Allah banyakkan. Yang kedua unta beliau Allah sehatkan, Allah kuatkan. Yang ketiga kambing-kambing beliau Allah gemukkan dan Allah banyakkan. Kita minta kepada Allah. Sebagaimana Sayyidah Halimatus Sa'diyah berkat cintanya dengan Nabi Muhammad yang masih bayi. Itu sudah mendatangkan keberkahan seperti itu. Bagaimana Nabi yang sekarang, Nabi yang mengatakan ummati, ummati, yang dimaksudkan ummati adalah ulun dan pian semuanya. Maka dari itu, mari sambungkan diri kita dengan Nabi Muhammad. Sambungkan diri kita dengan Nabi Muhammad. Dengan kita menyambungkan hati kita dengan Nabi Muhammad, maka Allah Subhanahu wa taala akan datangkan keberkahan. Kita doa, semoga Allah sebagaimana mendatangkan keberkahan untuk Sayyidah Halimatus Sa'diyah, semoga Allah berkahi kita semuanya. Allah berkahi keluarga kita semuanya. Allah berkahi kampung kita semuanya. Ya Rabb, berkahi kampung kami ya Rabb. Jaga kampung ini ya Rabb. Berkahi kampung ini ya Rabb.
Kalau ada di antara masyarakat kampung ini yang sedang sakit, Allah angkat penyakitnya ya Rabb. Angkat penyakitnya ya Rabb. Yang ada masalah di antara masyarakat kampung ini ya Rabb, angkat segala masalahnya ya Rabb. Yang ada hutang di antara masyarakat sini ya Rabb, mudahkan untuk segera melunasi hutang-hutangnya ya Rabb. Dan jadikan kampung ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jadikan kampung ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jadikan kampung ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan pastikan kami ya Rabb tidak mati kecuali melihat wajah indah Nabi Muhammad. Tidak mati kecuali melihat wajah indah Nabi Muhammad. Walaupun dalam keadaan mimpi ya Rabb, kami ingin melihat wajah indah Nabi Muhammad di dunia sebelum nanti di akhirat. Dan di akhirat kelak ya Rabb, kumpulkan kami semuanya ya Rabb di surgamu bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa kama nawa salafuna salih min tahdil qiraah al-Fatihah. Mari baca semuanya, keluarkan suara pian, nyaringkan suara pian, sebut nama Nabi Muhammad dan hadirkan itu ucapan di hati kita hadir, mulut kita baca, yang nyaring suaranya, insya Allah keberkahan akan kita dapatkan, keberkahan akan didapatkan oleh keluarga kita. Amin ya Rabbal Alamin. Ya Nabi salam alaika. Baca semuanya, sebut nama Nabi Muhammad. Ya Habib salam alaika salawatullah. Allah ya Nabi salam alaika. ya Rasul salam alaika.
Muhammad. Pejamkan mata, bayangkan Nabi Muhammad ada di hadapan kita. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku tatap wajahmu, kan pasti mengalir air mataku karena pancaran ketenanganmu. Ya Rasulullah, Ya Rasulullah, ya Habib Allah, tak pernah ku tatap wajahmu. Ya Rasulullah, ya Habib Allah, kami rindu padamu. Ya Rasulullah, ya Habib Allah, terimalah kami sebagai umatmu. Ya Rasulullah, ya Habib Allah, kurniakanlah syafaatmu. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. semoga Rasulullah memandang kita semuanya. Semoga Rasulullah datang kepada kita semuanya. Semoga malam ini adalah malam perjumpaan kita dengan Nabi Muhammad. Semoga yang belum mimpi Nabi Muhammad malam ini Allah mudahkan untuk bermimpi Nabi Muhammad. Semoga cinta kita kepada Nabi Muhammad tambah kuat. Cinta kita kepada keluarga Nabi Muhammad tambah kuat. Dan semoga kita semuanya Allah izinkan nanti di yaumil qiyamah mendapat syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita tutup dengan melantunkan lagu Indonesia Raya dengan harapan, dengan niat kita wujudkan cinta kita kepada Indonesia. Kita semuanya cinta kepada negara kesatuan Republik Indonesia ini. Mari sama-sama hubbul watan minan iman, termasuk daripada bentuk keimanan adalah cinta tanah air. Mari sama-sama kita lantunkan lagu Indonesia Raya, berdiri tegap yang baik, jangan ada yang ngomong, sama-sama mari kita melantunkan lagu kebangsaan kita dan kita buktikan bahwasanya kaum muslimin adalah orang-orang yang cinta negara Republik Kesatuan Republik Indonesia, dan NKRI insyaallah senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. NKRI akan senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya.
Sama-sama kita baca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad. بني للوطن حب الوطن من الإيمان ولا تكون من الحرمان يا للوطن يا للوطن يا للوطن يا للوطن حب الوطن من الإيمان ولا تكون من الحرمان يا للوطن أنت عنوان فخامة كل من يأتيك يوم القيامة كل من يأتيك يوم القيامة فرصك hati wahai tanah airku cintaku dalam imanku jangan halangkan nasibmu hai bangsaku pusaka hati wahai tanah airku cintamu dalam imanmu jangan halangkan nasibmu bangkitlah hai bangsaku semuanya Indonesia negeriku engkau panji martabatku siapa datang mengancammu dan binasa di bawah durimu siapa datang mengancammu dan binasa di bawah durimu kita semua syukul mania pemuda Indonesia tanah air kita melekat di dada Habib Hasan Ustadz Ali guru kami tercinta Kaso Anwar kita berikan kami Kaso Anwar Untuk Indonesia bersolawat Duhai guruku belahan jiwa karena engkau kami mengenal cinta dimanapun kami berada untuk Indonesia untuk Indonesia izinkan ayah izinkan ibu izinkan kami pergi berjuang di bawah kibaran bendera NU majulah ayo maju tidak kembali pulang sebelum walau darah menetes di medan perang demi agama Bang demi agama Bang maju ayo maju habis mereka musuh agama dan ulama wahai barisan Anwar Mania di mana kau berada di sini teruskanlah perjuangan ku rela berkorban demi agama ku rela berkorban sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi